masih dalam online. Nah, adik-adik, untuk minggu ini adalah Minggu Judika dan yang menjadi tema adalah Kristus Pokok Keselamatan. Adik-adik, kita mau mulai ibadah, tapi sebelumnya adik-adik coba diperhatikan dulu, duduknya yang rapi, ambil Alkitabnya dan siap untuk beribadah. Mari adik-adik kita angkat satu lagu pujian untuk membuka ibadah kita. Sebelumnya kita mau bernyanyi lagi nih. Lagu ini adalah theme song kita ketika mau menyambut Paskah. Adik-adik masih ingat gak ya lagunya? Ya, lagunya adalah Bangkit Serukan Nama Yesus. Maka dari itu, Bapak undang adik-adik yang di rumah ikut bangkit berdiri. Kita bernyanyi dengan tepuk tangan dan sorak-sorai. Mari adik-adik kita bernyanyi Bangkit Serukan Nama Yesus. Siapa? Kita buat
keempat. Ingat dan kuduskanlah hari Sabat. 6 hari lamanya engkau bekerja dan melakukan segala pekerjaanmu. Tetapi hari yang ketujuh adalah hari Sabat Tuhan Allahmu. Maka jangan melakukan sesuatu pekerjaan, engkau atau anakmu laki-laki, atau anakmu perempuan, atau hambamu laki-laki, atau hambamu perempuan, atau hewanmu, atau orang asing yang di tempat kediamanmu. Sebab 6 hari lamanya Tuhan menjadikan langit dan bumi, laut dan segala isinya, dan ia berhenti pada hari ketujuh. Itulah sebabnya Tuhan memberkati hari Sabat dan menguduskannya. Amin. Sikap yang baik, duduk yang rapi, kita mau berdoa. Mari adik-adik kita bersatu dalam doa. Selamat pagi Bapa, selamat pagi Yesus. Terima kasih kami ucapkan kepada Tuhan untuk setiap berkat dan penyertaan Tuhan kepada kami, hingga kami boleh merasakan pagi hari, hingga kami boleh merasakan hari yang baru ya Tuhan. Tuhan, kami bersyukur kami masih boleh beribadah Tuhan, sekalipun masih melalui daring atau online. Tetapi kami percaya bahwa situasi seperti ini tidak mengurangi sukacita kami dalam memuji nama Tuhan dan mendengarkan setiap sabda Tuhan. Tuhan Yesus, kami berdoa bersatu hati dari tempat kami masing-masing. Kami mau mendoakan gereja kami ya Tuhan, berkati setiap orang-orang yang ambil bagian dalam pelayanan ini Tuhan. Berkati dari amanah pendeta sampai pada jemaat ya Tuhan. Berikan kami kesehatan, berikan kami imun yang kuat, supaya kami boleh melawan setiap virus bahkan penyakit yang ada di sekeliling kami Tuhan. Tuhan Yesus, kami juga mau berdoa buat adik-adik kami Tuhan, adik-adik sekolah minggu yang mungkin saat ini ada dalam keadaan sakit atau lemah tubuhnya. Mari Tuhan yang memberkati, Tuhan yang menyertai, Tuhan yang memberikan kesembuhan dari obat dan perawatan-perawatan yang diterima ya Tuhan. Tuhan, kami juga mau berdoa buat adik-adik sekolah minggu ya Tuhan ya. Berkatilah mereka dalam sekolah mereka, berikan mereka kebijaksanaan, berikan mereka kepintaran Tuhan, serta berikan mereka semangat yang baru setiap hari agar mereka dapat melalui setiap hari-hari mereka dengan semangat ya Tuhan. Tuhan, jangan biarkan mereka
down atau jangan biarkan mereka bersedih hati Tuhan karena situasi yang masih kami rasakan hingga saat ini ya Tuhan. Kami berdoa Tuhan buat orang tua kami, buat papa atau mama, bahkan keluarga kami ya Tuhan, yang mungkin ada yang sedang sakit saat ini. Mari Tuhan yang sembuhkan, yang pulihkan Tuhan, Tuhan yang jaga, Tuhan yang lindungi. Tuhan berkati juga papa dan mama Tuhan, Tuhan berkati pekerjaannya Tuhan. Jika mana Tuhan ada yang mengalami kesulitan ya Tuhan dalam pekerjaannya, mari Tuhan yang menolong, Tuhan yang menjadi penolong bagi papa dan mama kami ya Tuhan. Berkati setiap orang tua kami dalam mencari rezeki, berkati setiap orang tua kami dalam setiap pekerjaannya. Tuhan, inilah setiap doa yang dapat kami sampaikan kepadamu, dan sebentar kami akan mendengarkan firman Tuhan yang dibawakan oleh Ama Ginang Pendeta kepada kami. Siapkan hati dan pikiran kami untuk mendengarkan firman Tuhan. Terima kasih ya Allah Tuhan kami naikkan setiap doa kami melalui Putra-Mu Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Nah, adik-adik, sebentar lagi kita akan mendengarkan firman Tuhan yang akan dibawakan oleh Ama atau Inang Pendeta. Untuk itu, mari kita siapkan hati kita untuk menyambut firman Tuhan. Mari adik-adik bersama-sama di tempat masing-masing kita bernyanyi dari Kidung Jemaat, Ingat Akan Nama Yesus. Kita nyanyikan bersama-sama. Ingat akan nama Yesus, kau yang susah dan sedih. Nama itu menghiburmu, kemana saja kau pergi. Indahlah namanya, pengharapan dunia. Indahlah namanya, suka surga yang bakal. Bawa nama Tuhan Yesus, itulah perisaimu. Bila datang pencobaan, itu yang menolongmu. Indahlah namamu, pengharapan dunia. Indahlah namanya, suka surga yang bakal. Shalom anak-anak kami. Pada saat ini kita akan mendengarkan firman Tuhan. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, terlebih dahulu kita berdoa. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranmu di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Firman Tuhan bagi kita saat ini tertulis di dalam Lukas 22 ayat 56 sampai ke ayat yang ke-62. Demikian dikatakan. Seorang hamba perempuan melihat dia duduk dekat api. Ia mengamat-amatinya lalu berkata, juga orang ini bersama-sama dengan dia. Tetapi Petrus menyangkal, katanya, bukan, aku tidak kenal dia. Tidak berapa lama kemudian seorang lain melihat dia lalu berkata, engkau juga seorang dari mereka. Tapi Petrus berkata, bukan, aku tidak. Dan kira-kira sejam kemudian seorang lain berkata dengan tegas, sungguh orang ini juga bersama-sama dengan dia, sebab ia juga orang Galilea. Tapi Petrus berkata, bukan, aku tidak tahu apa yang engkau katakan. Seketika itu juga, sementara ia berkata, berpokoklah ayam. Lalu berpalinglah Tuhan memandang Petrus. Maka teringatlah Petrus bahwa Tuhan telah berkata kepadanya, sebelum ayam berkokok pada hari ini, engkau telah 3 kali menyangkal aku. Lalu ia pergi keluar dan menangis dengan sedih.
Adik-adik kami, mungkin kalian sudah tahu siapa di antara murid Tuhan Yesus yang pernah menyangkal Yesus? Ya benar, jawabannya anak kami adalah Petrus. Dan di dalam nas khotbah kita saat ini akan kita dengar bagaimana peristiwa atau kejadian ketika Yesus itu disalibkan. 2 minggu yang lalu Amang Pendeta sudah mengkhotbahkan bagaimana Yudas Iskariot mengkhianati Yesus melalui ciuman. Pada saat ini kita akan melihat sewaktu Yesus mau disalibkan, semua murid-murid Tuhan Yesus kocar-kacir, takut. Tidak ada yang menolong Tuhan Yesus. Semuanya murid-murid Tuhan Yesus pengecut. Bahkan Petrus yang selalu bersama dengan Yesus, dia tidak mengakui Yesus sebagai pokok keselamatan, juru selamat umat manusia. Orang yang tidak mengakui saudaranya yang selama ini baik, ya, itu orang-orang hidupnya itu selalu tidak pernah mau mendengar dan menuruti perintah Tuhan. Sama seperti yang dilakukan oleh Petrus. Dia itu sulit sekali diatur, diajari oleh Tuhan Yesus. Padahal kalau kita mau mendengarkan perintah, tentu kita akan menerima kebahagiaan. Tentu kebutuhan hidup kita akan terpenuhi. Kita tidak akan takut, khawatir, kelaparan. Demikian juga orang-orang yang mau menuruti firman Tuhan. Dia pasti tidak akan pernah merasa takut, khawatir akan kebutuhan hidupnya. Apalagi dia akan menerima kehidupan. Dan itulah yang diyakini oleh orang-orang yang percaya. Tetapi sebaliknya, Petrus diliputi oleh rasa takut karena dia tidak mau mendengarkan firman Tuhan, tidak mau mendengarkan perintah Yesus. Dia selalu melawan perintah Yesus. Dia selalu menganggap dirinya seorang yang pintar, yang tahu semua segala hal, merasa hebat, dia bisa melawan semua orang. Padahal kenyataannya dia tidak seperti itu. Dia seorang pengecut. Apa yang dikatakan di dalam nas khotbah kita ini, kita dapat melihat sifat si Petrus yang pengecut. Sewaktu Petrus duduk di dekat perapian menyaksikan Tuhan Yesus itu disalibkan, ada orang di sekitar yang mengatakan, bukankah kamu yang selama ini bersama dengan Tuhan Yesus? Apa jawab Petrus? Tidak, bukan. Saya tidak kenal dia. Kemudian karena takutnya, Petrus pun berdiri dan pergi dia ke gerbang rumah ibadah. Setelah pergi di sana, Petrus bertemu dengan orang-orang dan berkata, apa dikatakan Petrus? Saya tidak kenal dia. Karena takutnya lagi, adalah pikir Petrus, pulang sama saya. Sewaktu pulang, si Petrusnya ada lagi orang yang bertemu dengan dia, dikatakan, kamu kan yang sering bersama dengan Tuhan Yesus ya? Tidak, katanya. Udah 3 kali dia berbohong, tidak mengakui keberadaannya yang sering bersama dengan Tuhan Yesus. Apa yang terjadi anak-anak kami ketika Tuhan Yesus itu ditangkap, dicambuk, dipukuli, tidak ada yang menolongnya. Padahal Tuhan Yesus itu kan baik. Orang yang lapar dikasih makan, orang yang sakit disembuhkan. Justru sebaliknya orang-orang yang pernah menerima kebaikan Tuhan Yesus, justru mereka lah yang menyalibkan Tuhan Yesus. Bayangkan, udah pernah ditolong orang, sementara orang yang kita tolong itu berbuat jahat lagi sama kita. Yang menerima kebaikan Tuhan Yesus, diberikan Tuhan makanan, justru itu yang melempar Tuhan Yesus, meludahi Tuhan Yesus. Sungguh kejam perbuatan orang-orang seperti itu. Pernahkah kamu seperti itu, adik-adik kami? Pada saat kakakmu menolong kamu, kamu melupakan semua perbuatan baiknya. Kamu pukuli kakakmu.
kamu cubiti kakakmu, kamu cubiti misalnya adikmu. Pernah kamu seperti itu? Mungkin seperti itu kita, anak-anak kami. Kita melawan orang tua kita, sementara orang tua kita sudah capek bekerja memenuhi kebutuhan hidup kita. Tidak mau kita disuruh. Kita ini sama dengan orang-orang yang pernah menyalibkan Tuhan Yesus tadi. Ya. Kita tidak mengakui kebaikan orang tua kita, tidak mengakui kebaikan dari saudara-saudara kita. Atau sebaliknya. Apakah adik-adik pernah berbohong di hadapan orang tuanya? Pasti pernah ya. Mungkin orang tuanya mengatakan kepada kalian, kenapa ini bisa pecah piringnya? Kenapa ini bisa rusak barang-barang kosmetikku, parfumku? Ya. Kenapa ini semua? Kamu berbohong, kamu bilang, bukan saya. Jadi siapa yang buat? Gak tahu mah. Padahal dia loh, dia yang memecahkan piring, dia yang merusak parfum. Orang tuanya membuat pecah. Dia tidak mengakui. Bahkan ada di antara anak-anak kami ya, kalau kita lihat, justru dilemparkannya kesalahannya sama adik-adiknya, sama kakaknya. Bukan saya kok mah, katanya. Siapa yang buat pecah? Jadi siapa? Kakak, padahal adiknya. Dia tidak mau mengakui kesalahan. Ini sering sekali terjadi. Ya, Amang lihat dan Amang perhatikan di dalam jemaat. Dia sering sekali tidak mau mengakui kesalahannya. Kenapa kamu tidak mau mengakui kesalahan? Kenapa? Karena kamu sering merasa takut. Takut kenapa? Nanti takut saya dimarahi sama papa, sama mama karena saya sudah memecahkan piring, karena saya sudah merusak barangnya. Takut. Ya. Jadi meskipun kita melakukan kesalahan, kita harus mau mengakuinya. Anak-anak kami, semua orang di dunia ini pernah berbuat salah. Amang pendeta juga pernah berbuat salah sama orang tua Amang. Bukan hanya sama orang tua Amang, sama adik, sama anak Amang juga pernah berbuat salah. Sama istri Amang juga. Tapi Amang mau berminta maaf. Apa tujuannya kita minta maaf? Mengakui kesalahan kita. Apa tujuannya? Kamu pernah mengakui kesalahan? Atau kamu terus berbohong? Akui kesalahan. Dengan mengakui kesalahan, maka kita mampu memperbaiki kesalahan kita. Amang juga seperti itu. Amang akui kesalahan Amang. Jadi tidak seperti Petrus. Dia tidak mau mengakui Yesus itu. Ya. Jadi jangan mau berbohong. Yesus itu, Tuhan itu tahu apa yang kita lakukan. Kalau kau berbohong, siapa yang melihat? Tuhan Yesus yang melihat kau berbohong. Sama seperti Petrus. Tuhan Yesus melihat. Makanya 3 kali dia berbohong, sudah Tuhan tahu itu. Kata Tuhan Yesus, sebelum ayam berkokok 3 kali, kamu akan menyangkal aku berbohong sebanyak 3 kali. Itu kenyataan, adik-adik. Jadi jangan berbohong, karena Tuhan tahu apa yang kita perbuat. Kalau berbohong kita nantinya, kita pasti akan sedih. Bukan hanya dimarahi loh. Kalau masih dimarahi orang tua, masih mendingan. Bagaimana kalau dihukum Tuhan? Kan itu yang perlu kita jaga. Kalau dihukum Tuhan, kita dimasukkan kita ke api neraka kan? Ada penghakimannya kan? Makanya jangan berbohong. Tuhan Yesus mengajarkan kepada kita. Ya, anak-anak Tuhan. Anak tuh bohong itu dosa katanya. Anak Tuhan tak boleh bohong. Jangan. Amin. Kita bersatu di dalam doa. Ya Tuhan, terima kasih karena kami telah mendengarkan firman-Mu. Ajarkan kami supaya kami hidup di dalam firman-Mu, tidak berbohong, tidak seperti Petrus yang menyangkal-Mu, tapi pakai kami Tuhan, supaya kami mau memberitakan keselamatan, memperbaiki kesalahan kami, supaya kami Tuhan menjadi orang-orang yang baik. Berkati anak-anak-Mu Tuhan, berikan kepada mereka kepintaran, kebijaksanaan, kepada orang tua mereka berikan kesehatan, dan kiranya Engkau menunjukkan murah rezeki di dalam setiap pekerjaannya. Tuhan, berkati juga guru-guru sekolah minggu yang melayani,
Berikan kepada mereka hikmat kebijaksanaan yang daripadamu, supaya mereka kerjakan dapat menjadi pelayanan yang berharga di hadapanmu dan menjadi sukacita bagi seluruh anak-anak sekolah ini. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Adik-adik, tadi kita sudah mendengarkan firman Tuhan ya. Sekarang kita akan memberikan persembahan kita kepada Tuhan. Persembahan ini adalah bentuk rasa syukur kita akan kebaikan Tuhan kepada adik-adik ya, kepada kita. Nah, adik-adik, persembahannya nanti boleh diberikan ke mama atau papa ya. Oke adik-adik, kita persiapkan persembahan kita dan kita berikan dengan hati yang bersuka cita ya. Kita nyanyikan lagu dari buku Ende nomor 691, Hu Pasahat Matu Yesus. Mari adik-adik kita nyanyikan bersama-sama. Kita menyerahkan persembahan kita kepada Tuhan. Bapa kami Tuhan Allah yang Maha Kuasa, yang bertahta di surga, kami mengucap syukur dan terima kasih kami kepadamu ya Tuhan, di mana Tuhan memperkenankan anak-anak di dalam kerajaan-Mu. Di sini kami menyampaikan persembahan kami. Kiranya Tuhan menerimanya untuk kemuliaan nama-Mu. Amin. Kita bersama-sama mengucapkan doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah akan kesalahan kami, seperti kami mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau yang punya kerajaan dan kekuasaan dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Terimalah berkat dari Tuhan Allah. Tuhan memberkati dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia-Nya. Tuhan menghadapkan engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau damai sejahtera-Nya. Amin.